Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Kembali bertemu di majelis qiraah di majelis kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan terakhir kemarin tentang hal-hal yang perlu kita hadirkan dalam hati kita saat melakukan gerakan-gerakan sholat. Kalau yang kemarin terakhir, kita masuk ke pembacaan atau bacaan-bacaan dalam sholat, yaitu ketika kita qiyam, ketika kita berdiri, ya diantaranya pasti dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Ghazali juga panjang lebar berbicara tentang apa yang seharusnya dihadirkan oleh seseorang ketika ia sholat dan ketika ia membaca doa-doa ketika sholat, ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah atau ayat-ayat lain yang dibaca ketika sholatnya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sampai di kalimat amin atau di Al-Fatihah, bahwa di dalam Al-Fatihah itu sebenarnya ada satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk atau diberikan keteguhan dalam iman, sirat al-mustaqim. Baik, di mana as-sirat al-mustaqim adalah lawan dari jalannya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dibaca oleh imam, kemudian dibacakan amin setelah baca Al-Fatihah. Kita masuk ke bahasan di sini. Fa idza qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza talawta al-Fatihah kadzalika fayushbihu an takuna minal ladzina qala Allah ta'ala fihim fima akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Fatihah, maka kita masuk ke dalam hadis di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini, nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku membagi salat itu, maksudnya Al-Fatihah itu, menjadi dua bagian. Setengahnya untukku, setengahnya untuk hamba-hambaku. Dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kata di dalam Di dalam Al-Fatihah itu ada dua bagian. Sebagian buat Allah, sebagian buat hambanya. Yaqulul abdu, saat seseorang membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, hamadani abdi wa athna alayya, hambaku telah memujiku. Ya, hamd, kalimat hamd juga artinya pujian, thana juga artinya pujian. Artinya ketika kita membaca Alhamdulillah, itu artinya kita sedang memuji Allah, dan Allah menjawab, hamadani abdi wa athna alayya. Ya, di sini ditulis hamadani abdi wa athna alayya wa huwa ma'na qawluhu sami'allahu liman hamidah. Terus sampai ketika Malik Yaumiddin,
majjadani abdi, kalau tidak salah seperti itu ya, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru wali abdi mas'al, kata Allah, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kita minta apa? Di sekian banyak ayat Al-Fatihah itu kita minta apa? Satu doang. Tapi yang satu ini sangat menentukan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa itu? Siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Makanya kita minta hidayah oleh Allah agar terus diberikan petunjuk sampai kita berjumpa dengan Allah. Agar terus dikokohkan iman kita di atas agama Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalan yang telah Engkau berikan, anugerahkan kepada mereka, maksudnya orang-orang yang terdahulu yang beriman kepadamu, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dibenci juga orang yang tersesat. Baik. Falima lam yakun laka min salatika hadzun siwa dzikrullahi laka fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimah fa kaifa bima tarju min thawabi wa fadlih. Ya, falima lam yakun laka min salatika, kata Al-Ghazali, kenapa ketika salatmu itu tidak kau jadikan itu sebagai mengingat Allah, kebesarannya, keagungannya, ya. Fa kaifa bima tarjuhu min thawabihi wa fadlih. Kalau dari awal aja kita enggak, dalam hati kita enggak mengagungkan Allah, gimana kita mau dapat thawab, pahala. Wa kadzalika yanbaghi an tufham wa kadzalika yanbaghi an tafham ma taqra'ahu minas suwar fala taghfal an amrihi wa nahyihi. Juga yang harus diperhatikan ketika baca salat itu, bacaan salat itu, kamu berusaha faham apa yang kamu baca. Tafham ma taqra'u minas suwar fala taghfal, ya, fala taghfal an amrihi wa nahyihi. Kamu harus tahu apa yang kamu baca, itu harus tahu, harus faham. Juga tidak, ujungnya jangan sampai malah lalai, apaan ini larangan, apa ini perintah, karena nggak tahu dari awal. Makanya PR kita, teman-teman sahabat asli, itu kita perlu mengilmui diri kita. Sudah satu, kita belum juga tahu arti dari wal adiyati dhabha. Sudah setua ini kita juga belum tahu idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa itu artinya. Atau bahkan surat-surat yang sangat pendek sekali, min syarrin nafatsati fil 'uqad, itu apa artinya, gitu loh. Padahal ayat-ayat itu sering kita baca. Makanya yuk kita tingkatkan lagi semangatnya, minimal hal-hal yang kita sering baca dan ulang-ulang kita harus tahu artinya, sehingga ketika kita tahu, pasti kita nggak lalai dari mana. Oh, ini ternyata Allah bicara larangan di sini, ada larangan dari Allah. Oh, ternyata di sini ada perintah dari Allah. Nah, gimana kita mau mana itu kalau kita dari awal nggak paham? Juga di dalamnya terdapat wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad dan wa'id? Kalau wa'ad, wallahu alam, artinya biasanya kalimat wa'ad itu artinya janji-janji baik, ya, di dunia dan akhirat. Kalau wa'id biasanya lebih ke ancaman yang menyakitkan, ya. Wa mawa'iduhu wa akhbaru anbiya'ihi wa dzikru minanihi wa ihsani. Ya, gimana kita mau tahu bahwa di dalamnya itu ada nasihat-nasihat di dalam Quran, atau yang kita baca ketika sholat itu. Ada kisah-kisah para nabi, juga disebutkan nikmat-nikmat Allah, bagaimana perjuangan para nabi di sana. Walikulli wahidin haqq, farraja haqqul wa'di wal khawf haqqul wa'id wal azmu haqqul amri wan nahi wal itti'ad haqqul mau'idha wa syukru haqqu dzikril minnah wal itibar haqqu akhbaril anbiya. Jadi beliau sebutin lagi di sini, setiap sesuatu tuh ada haknya. Contoh ya, kalau kita baca Quran lagi sholat gitu, terus yang kita baca itu janji Allah, wa'ad itu janji baik, maka harusnya kita berharap, gitu loh. Kalau yang kita baca itu adalah ancaman, berarti harusnya kita dalam hati kita apa? Ini kan masih dalam pembahasan hati ya, kita takut. Kalau
yang di dalam surat yang atau ayat yang kita baca itu ada larangan dan perintah, maka kita apa yang harus kita hadirkan? Ya berpegang teguh. Kalau larangan kita tinggalkan, kalau perintah kita kerjakan, gitu ya. Kemudian kalau di dalam ayat itu ada nasihat, waliti'adhu haqqul mau'idhah. Ya kita berarti berusaha menasihati diri kita dengan ayat itu, gitu. Wa syukru haqqa dzikril minnah. Dan kalau kita melewati atau membaca ayat-ayat tentang nikmat Allah, berarti kita harus bersyukur. Hadirkan dalam hati kita syukur, ya Allah, alhamdulillah. Wal i'tibar haqqa akhbaril anbiya. Kalau kita lagi baca Quran, isinya kisah-kisah tentang para nabi, orang terdahulu, maka yang harus hadir dalam diri kita apa? Al-i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Baik. Wa kana Ibrahim an-Nakhai idza sami'a qawluhu ta'ala idza as-samaa'u syaqqat. Ada salah seorang ulama namanya Ibrahim an-Nakhai, kalau dia baca surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu artinya apa ya? Terpecah, terbelah gitu. Kan di ayat pertama idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Itu Ibrahim an-Nakhai sampai pada lemes badannya, saking takutnya gitu ya. Juga ada kisah dari Abdullah bin Waqid, ra'aitu bin Umar yusallim muqillu alaihi wa haqqa lahu an yahtariq qalbahu bi wa'dihi sayyidi wa. Jadi Abdullah bin Umar pernah didapati sholat dalam kondisi seakan dia digoreng di atas api gitu ya. Wa haqqa lahu an yahtariq qalbuhu bi wa'dihi. Jadi ya dia harus terbakar dengan cintanya kepada Allah. Hatinya harus penuh dengan harap kepada Allah saat bicara tentang nikmat-nikmat dunia dan akhirat. Hatinya harus penuh dengan rasa takut dan khawatir kepada Allah, atau khawatir ke atas diri mereka sendiri saat melewati ayat-ayat azab gitu ya. Baik, fa innahu 'abdun muznibun zalilun baina yaday jabbarun qahir. Wa takunu hadhihi al-ma'ani bihasabi darajatil fahm wa yakunu al-fahm bihasbi wufudil 'ilm. Kenapa apa yang membedakan derajat orang kok bisa sholat sampai ketakutan begitu, sampai berharap gitu? Ya karena tingkatan pemahaman kita yang berbeda-beda gitu loh. Kemudian dari mana pemahaman itu muncul? Dari ilmu yang banyak dan hati yang jernih gitu loh. Jadi kuncinya dua. Jika kita mau meniru para hamba-hamba Allah yang saleh itu, generasi para sahabat dan generasi terbaik itu, bagaimana mereka sholat, ya kita harus punya dua modal ini, ilmu yang cukup, hati yang bersih. Pantas sholat kita kayak gak bermakna gitu ya, baru takbir udah kemana, padahal mah sholat itu ya esensinya adalah khusyuknya gitu, karena dia sedang berhadap dengan Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa darajatu dzalika la tanhasir was salatu miftahul qulubi fiha tankashu asrarul kalimat. Baik. Fahada haqqul qira'ah wa haqqul adhkar wa tasbihati aidan. Thumma yura'il haiba fil iqrar. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh orang yang sholat adalah membacanya dengan tartil, tidak cepat-cepat gitu. Kenapa kata Al-Ghazali? Karena bacaan tartil itu memudahkan seseorang untuk mentadabburi bacaannya, untuk memikirkan dalam-dalam apa yang dia baca. Ya kalau baca yang ngebut-ngebut gitu kan ya boro-boro kepikiran gitu ya. Orang dia yang penting asal lewat gitu kan. Baik. Wa yufarriq bainan naghamatihi fi ayatir rahmati wal azab. Di antaranya kalau baca ayat rahmat beda, naghamnya beda, langgamnya beda. Kalau baca ayat rahmat juga beda gitu. Jadi harus dibedain. Wal wa'du wal wa'id juga ketika baca yang isinya ancaman keburukan dan janji kebaikan. Wa tahmid wa ta'zim wa tamjid. Kana an-Nakhai idza marra bimithli qawlihi 'azza wa jalla mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Ibrahim an-Nakhai kalau dia lewat ayat yang berbunyi mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Jadi saat baca ayat tentang kemahaesaan Allah, Allah enggak beranak pinak, itu Ibrahim an-Nakhai langsung, yang tadinya mungkin bacaan Quran lagi tinggi,
Pas sampai ayat itu dia langsung melirihkan. Kenapa? Saking dia malunya mengucapkan sesuatu yang memang itu nggak ada, mengucapkan sesuatu yang Allah nggak kayak gitu. Tapi padahal kan itu kan juga ada dalam Quran. Tapi ini bentuk adabnya dia yang tinggi sekali gitu. Karena kalau apa sih arti ayat itu? Mattakhadallahu min waladin. Sungguh Allah tidak sama sekali melahirkan anak. Wa makana ma'ahu min ilah, juga Allah tidak ada Tuhan bagi Allah, Allah Tuhannya gitu kan. Nah, Ibrahim An-Nakha'i kalau lagi baca ayat itu langsung tiba-tiba melirihkan, karena ini nggak pantas nih. Allah kok punya anak itu. Kalimat itu padahal juga Quran, tapi beliau sangat beradab sekali, Masya Allah. Kemudian dalam hadis disebutkan, yuqalu liqari'il Quran iqra warqa warattil kama kunta turattidul fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah terus, tartilkanlah bacaan itu, teruslah improve, teruslah meningkat, karena nanti di akhirat, di surga, derajatmu tuh tergantung sampai tergantung dengan akhir ayat apa yang kamu baca di dunia. Berarti kan artinya dengan kita baca Quran tuh kita menambah atau mempertinggi atau meninggikan derajat kita perlahan-lahan gitu ya. Masya Allah ya. Wa amma dawamul qiyam fa innahu tanbihun ala iqamatil qalb ma'a Allah azza wa jal ala na'tin wahid min al-hudur. Qala inna Allah azza wa jalla muqbilun ala al-musalli ma lam yaltafit. Adapun berdiri bagi seseorang yang sedang sholat berdiri, maka yang harus dihadirkan adalah satu kondisi atau satu hati di mana seorang itu meyakini dia sedang berdiri di hadapan rajanya para raja, yaitu Allah azza wa jalla. Kalau kita berdiri di hadapan Allah, pasti kita nggak main-main. Kalau di hadapan raja dunia aja kita nggak boleh tantang tenteng pecicilan begitu, apalagi di depan rajanya raja, yaitu Allah Malikul Mulk. Makanya dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, sesungguhnya Allah menyapa orang-orang yang sholat selagi dia nggak nengak-nengok. Allah menyambutnya, melihatnya, selagi dia tidak celinguk kiri kanan gitu ya, noleh gitu. Wa kama tajibu hirasatul ra'si wal 'ain an iltifat ila jihad, fakadzalika tajibu hirasatul as-sirri an iltifat an ghairi. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, kepala kita dalam rangka menghadirkan khusyuk salat, mata kita nggak boleh jelalatan begitu supaya khusyuk. Namanya khusyuk kan perlu usaha gitu, dan dia diarahkan ke satu tujuan atau tema gitu, atau tempat gitu. Sebagaimana kita peduli dengan atau menjaga pandangan kita, kemudian apalagi mata kita tidak tengok-tengok supaya menghilangkan fokus itu, juga kita harus wajib menjaga rahasia kita. Artinya zahirnya kita jagain juga. Jangan-jangan matanya, saya nggak mau lihat, tapi zahirnya berbeda. Batinnya berbeda. Makanya harus dirahasiakan juga tentang, atau kita harus menjaga kecondongan atau hati ini ngarah kemana, padahal kita sedang sholat gitu ya. Fa idzal tafata ila ghairi fadzakara bi itlaillahi alaihi wa yaqbih at-tahawun bil munaji inda ghaflatil mudli ya'ud ilaih walzam al-khusyu' lil qalb fa innal khalas an iltifati batinan wa zahiran samratul khusyu'. Ya, kalau ada orang yang sholat terus tengok hatinya nggak ada di situ, ya maka dia harus sadar bahwa dia dalam pantauan Allah kapanpun. Kemudian ilzam al-khusyu', berusaha jadi orang yang khusyuk, hadirkan dalam hatimu khusyuk karena kekhusyuan itu adalah keselamatan. Baik. Fa'innar ra'iyah. Jadi ada ungkapan bagus sekali ini, ada beberapa contoh, kita langsung ke sini ya. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu watad. Abu Bakar As-Siddiq kalau lagi salat kayak tiang pancang, kagak gerak sama sekali. Bayangin tuh. Apa tiang pancang? Iya, tiang pancang itu kayak pondasi kuat banget, enggak bergerak. Kemudian ya Abdullah bin Zubair juga kalau lagi salat dia kayak batang pohon. Diem gitu, nggak gerak-gerak kiri kanan dan sebagainya.
Wa ba'duhum kana yaskun fi ruku'ihi bihaits taqa'ul asafir alaihi kana wajh. Terus ada juga orang yang rukunya lama, saking khusyuknya sholatnya itu, saking lamanya dia ruku, ada burung-burung yang hinggap di atas punggungnya, dikira itu binatang, bukan binatang, apa ya? Apa ya? Dikira tuh benda mati gitu, dikira benda mati. Wa kadzalika wa kullu dzalika yaqtadihi al-batta baina min 'azimna dunya. Baik. فكيف فلا يتقاضاه بين ملك الملك عند من يعرف ملك الموت. Makanya ini penting sekali, kita harus lebih khusyuk gitu ya. Wa kullu man yatma'innu baina yaday Allah azza wa jal khashi'an wa tattaribu atrafahu baina yaday Allah 'abithan fadzalika liqusuri ma'rifati anjal. Orang yang nggak fokus ketika sholat, orang yang kemana-mana nggak nyaman, tengok-tengok, itu karena kebodohannya tentang sifat-sifat Allah. Na'udzubillah. Ya, saya juga sering kadang kalah sama setan itu. Kalau lagi sholat ada aja yang membuat saya pribadi itu kayak teralihkan fokusnya gitu. Lagi sholat padahal, tapi kemana pikirannya, kepikiran inilah, ngayal inilah, dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita khusyuk, mampukan kita untuk sholat dalam kondisi khusyuk. Kira-kira itu teman-teman, insyaallah dilanjutkan di ayat yang di pertemuan yang akan datang. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.